Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Shalom anak-anakku semua, selamat pagi. Hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita seperti biasa. Mari bersama-sama anak-anakku yang di rumah, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita beribadah. Kita puji Tuhan lewat pujian, kunaikan syukur. Semuanya bernyanyi dan mengikuti ibadah dengan baik. Dan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik di dalam surga, kami naikkan ucapan syukur kami di pagi hari ini kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Yesus yang menyertai kami Tuhan sampai dengan hari ini. Layaklah kami berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menyertai kami, dan kami percaya dan kami imani ke depan sampai umur hidup kami, Tuhan menyertai kami juga. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama keluarga besar SD Tabita Tuhan melakukan ibadah online ya Bapak. Tuhan memberkati ibadah kami ini. Berkati kami semuanya Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam sukacita Allah. Hadirlah Engkau Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah online kami ini Bapak. Memberkati kami, guru-guru, juga anak-anak, bahkan orang tua murid kami, bahkan siapapun yang boleh melihat daripada ibadah kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, anak Bapak semua, mari bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Kenapa? Karena di masa pandemi ini kita butuh jalan bersama Yesus, sehingga kita bisa melalui masa-masa sulit ini di dalam sukacita Allah. Kita angkat pujian ini dengan serius ya anak Bapak. 3, 2, 1, ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi katakan, jalan serta Yesus dengan semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap
setiap hari. Jalan serta Yesus bersama-sama dengan semangat katakan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya, serta Yesus sekali lagi katakan, serta Yesus selamanya. Haleluya. Ya, kita akan dengar akan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, anak Bapak semuanya. Boleh duduk kembali. Kita angkat pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan serius, anak Bapak. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita punya dalam dengan sungguh-sungguh katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Ya, katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom anak-anak MEM semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah online dari sekolah Tabita. Kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kami. Kamu berkati setiap anak kami yang boleh mendengarkan ibadah hari ini dan yang mengikutinya, dan juga orang tua mereka dimanapun mereka berada. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Baik anak-anak MEM semuanya, dan berharap kalian sudah membuka
menyediakan Alkitabnya ya untuk kita beribadah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita ambil dari Matius ya. Matius itu di Perjanjian Baru. Matius 13. Semua ya, Matius 13. Nanti dibaca keseluruhan dari Matius 13 ayat 1 sampai ayatnya 58. Ya, Matius 13 ayat 1 sampai 58. Kalian baca di rumah, tetapi mengutip di sini yang menjadi bacaan kita hari ini yaitu Matius 13 ayatnya yang ke-16. Ya, sama-sama kita bacakan. Matius 13 ayat 16. 1 2 3 ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sekali lagi, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu ya karena mendengar. Nah, kita buat judul ataupun tema kita hari ini ya. Kalau judulnya di sini perumpamaan tentang seorang penabur, kita buat temanya adalah petani dan bibit yang ditanam. Oke. Nah, suatu hari Yesus mengajar di tepi danau. Banyak orang berkumpul untuk mendengarnya di sana. Ya, kerumunan orang menjadi terlalu besar. Ya, katanya, apa yang akan Yesus lakukan? Nah, melihat perahu di dekatnya, Yesus naik ke atas perahu. Sekarang ia dapat melihat orang-orang dan mereka dapat melihat dan mendengarnya. Nah, Yesus mulai bercerita ya tentang apa? Tentang perumpamaan ini. Ya, tentang perumpamaan seorang penabur. Ya. Seorang penabur atau petani menabur bibit di kebunnya. Nah, cerita Yesus ini bagaikan lukisan dengan kata-kata, bukan hanya gambaran saja. Oke, anak-anak mem. Nah, orang-orang dapat membayangkan bagaimana petani itu bekerja. Mereka melihatnya berulang kali. Nah, beberapa bibit yang ditebarkan jatuh di jalan setapak. Ya, burung-burung dengan cepat mengambilnya untuk dimakan. Beberapa bibit juga jatuh di bagian berbatu dari tanah. Mereka cepat tumbuh menjadi tanaman, tetapi tidak kuat, lemah dia ya. Terik matahari segera membuat tanaman itu layu karena tidak dapat berakar dalam tanah tersebut. Nah, ada juga tanaman yang tumbuh atau jatuh di tanaman berduri. Ya, tidak bisa tumbuh untuk menghasilkan biji baru. Tanaman berduri menutupi bibit yang sedang tumbuh, menutupi dari sinar matahari dan hujan. Nah, sisa dari bibit itu jatuh di tanah yang subur. Waktu berlalu, tunas tumbuh menjadi tanaman yang sehat menghasilkan banyak biji baru. Petani sangat senang dengan hasil panennya. Pada akhir cerita, ya, murid-murid datang kepada Yesus. Mengapa engkau mengajar dengan perumpamaan? Kata mereka atau tak kata murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, perumpamaan menolong orang untuk mengerti tentang Allah jika mereka mencintai Allah. Jadi perumpamaan itu dibuat Tuhan Yesus dan didengarkan oleh murid-muridnya di sana. Kenapa harus pakai itu Tuhan Yesus? Katanya itu bisa menolong kamu untuk mengerti dan mencintai Allah. Nah, seperti itu. Yesus menjelaskan tentang perumpamaannya itu. Ia berkata, bibit dalam cerita tersebut
yaitu sama dengan sabda Allah atau firman Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah hanya kita mendengar dan hanya sebentar saja kita percaya lalu tidak percaya lagi? Nah, seperti itu. Jadi perumpamaan ini bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita lakukan atau tidak, seperti itu ya. Nah, bibit yang di jalan setapak seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti firman Tuhan. Nah, iblis membuat mereka lupa dengan apa yang dikatakan Tuhan. Beberapa orang dengan cepat menerima firman Tuhan, mereka seperti bibit yang jatuh ke tanah berbatu dengan mudah. Jika seseorang mengejek mereka dan membuat mereka kesusahan karena mereka mencintai Allah, sesuatu yang menyedihkan bisa terjadi. Nah, orang yang sama dengan gembira mulai mengikuti Yesus akan berubah dan berhenti menaati firman Tuhan. Mereka tidak mau menerima dampak jika mengikuti Allah. Betapa sedihnya, karena mereka lebih suka menyenangkan teman-temannya daripada Tuhan. Nah, tanaman berduri itu mengumpamakan kerisauan dan kecintaan akan uang akan mengisi kehidupan sebagian orang. Mereka begitu sibuk mengusahakan mendapat uang lebih dan barang-barang sehingga melepaskan Allah dari kehidupan mereka, lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka lebih memilih uang daripada Tuhan, ya, seperti itu. Tetapi ya, bibit yang jatuh di tanah yang subur tadi menghasilkan panen yang baik seperti sabda Allah atau firman Tuhan masuk ke hati, ya, mengubah hidup kita, mengubah hidup seseorang untuk menghargai, menghormati Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, itu contoh kita bagaimana bisa menyenangkan Dia, ya. Bagaimana harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi cerita ini, ya, perumpamaan yang sudah kita dengarkan tadi tentang seorang penabur dengan bibit yang ditaburnya. Demikian juga kita atau cara kita bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan ini telah menciptakan kita dan ingin mengenal Dia lebih lagi. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk yang Ia sebut dosa. Nah, hukuman dosa itu ialah maut. Tapi Allah sangat mengasihi kita, anak-anak Mem. Ia mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Yesus hidup kembali dan pergi ke surga. Nah, jika kamu percaya pada Yesus dan minta Dia mengampuni dosa-dosa yang sudah kita perbuat, nah, Ia akan melakukannya. Ia akan mengampuni kita, ya. Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini pada Allah. Katakan, Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati bagiku dan sekarang hidup kembali untukku. Datanglah dalam hidupku dan ampunilah dosa-dosaku. Agar apa? Agar aku dapat memiliki hidup yang baru sekarang dan suatu saat nanti pergi bersamamu selamanya. Ya, itu doa kita kepada Tuhan. Ya, jadilah kita anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kalau sudah kita dengarkan firman Tuhan, mari kita laksanakan dengan baik seperti yang sudah kita baca tadi. Tetapi berbahagialah kita yang punya mata karena melihat, kita yang punya telinga
bisa mendengar. Karena apa? Tuhan ini ciptakan untuk kita gunakan dengan baik. Ya, jadi seperti perumpamaan yang sudah kita dengarkan tadi, jadilah tanah yang subur. Jadilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sama seperti kita tunduk atau patuh kepada orang tua kita. Ya, kalau kita misalnya disuruh belajar, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan katakan ya padahal tidak kamu kerjakan. Ya, katakan iya lalu laksanakan. Itu firman Tuhan ya. Kalau iya baik, maka lakukanlah dengan baik. Jadi sekarang pilihannya berada di tangan anak-anak MEM. Tapi harapan kita bersama, harapan MEM, kalian melakukan perintah Tuhan itu dengan baik. Sama seperti yang sering kamu lakukan adalah perintah orang tua sekarang ini, dengarkanlah dan lakukanlah. Pasti Tuhan mau yang terbaik. Pasti orang tua mau yang terbaik dengan anak-anak MEM. Sekalipun itu sulit dan sukar dan akan pahit untuk didengarkan, tetapi demi kebaikan dan cita-cita kamu ke depannya. Oleh sebab itu, jangan abaikan, tetaplah bersekutu dengan Tuhan melalui doa yang hidup kepada Tuhan. Itu saja firman Tuhan. Berbahagialah yang sudah punya mata bisa melihat dan mempunyai telinga bisa mendengar. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan seperti seorang petani dengan bibit yang sudah ditanamnya. Jadilah kami Tuhan bibit yang tumbuh di tanah yang subur, sehingga kami boleh bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bagi orang tua kami, bagi lingkungan kami, terkhusus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadilah kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, anak-anak yang membanggakan Tuhan, dan menjadi anak yang taat dan takut kepada Tuhan. Dan sertailah setiap perjalanan kami. Dan kami percaya Kau akan terus melindungi kami sampai akhir hayat hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.